Bosan. Nonton film, ge. Cerita dimulai pada polisi yang sedang mengejar para perampok di kota. Para polisi kewalahan mengejar 3 perampok ini karena mereka menggunakan motor T-Max yang sudah dimodifikasi. Selain itu, mereka juga pandai dalam mengendarai motor, sehingga membuat para perampok berhasil kabur dari kejaran polisi. M51 Alpha, fin de la chasse. Je répète, stoppez la chasse. Passe, Major. Répondez. Karena kejadian itu, kini polisi yang bernama Lukas yang menangani kasus ini meminta fasilitas motor yang cc-nya besar kepada atasannya. Karena kendaraan yang saat ini digunakan untuk menangkap para perampok kalah cc dengan yang digunakan para perampok itu. Selain itu, Lukas memberitahu kepada atasannya kalau para perampok itu akan mengincar berlian merah milik perusahaan Mazetti yang sedang ingin dikirim ke acara pameran pekan depan. Tetapi atasannya Lukas tidak menyetujui permintaan dari Lukas dan menganggap informasi dari Lukas belum tentu benar akan terjadi. J'ai analysé les cibles, j'ai analysé les modes opératoires. Tu sais Lucas, je vais retourner à mon bureau, alors tu me demandes rien. Bonne journée. Di tempat lain ada seorang wanita bernama Soli Carella dan juga adiknya yang bernama Michael Carella. Mereka adalah keluarga yang hobinya bermain motocross dan keluarganya juga sudah turun-temurun menang dalam kompetisi kejuaraan motocross. Dan saat ini mereka berdua sedang mengikuti kejuaraan penting yang bisa membuat mereka menjadi naik daun. Fakta mengejutkan kalau ternyata acara ini diadakan di sirkuit yang dibuat oleh kedua orang tua mereka, yang dimana ayahnya bernama Daniel Carella dan juga almarhumah ibunya yang bernama Clara. Artinya keluarga Daniel dikenal sangat legend di dunia motocross. Dan saat ini Daniel sedang menyambut para peserta dan juga para penonton yang datang. Créé par un couple légendaire des années 90, ambassadeur de ce sport, Monsieur Daniel Carella. Depuis 2 ans, c'est avec une émotion particulière. Faisons perdurer l'héritage que Clara nous a laissé. Je vous remercie de votre amitié et votre soutien. Très bonne course à vous tous. Merci beaucoup, Daniel. Perlombaan pun dimulai. Para peserta mulai mengadu skill balapnya di sirkuit. Terlihat begitu banyak peserta yang datang dari berbagai negara mengikuti perlombaan motocross ini. Daniel sangat mengharapkan Michael bisa menang dalam perlombaan ini. Selain itu, Soli juga berharap kalau adiknya bisa menang dalam perlombaan ini. Tetapi di perlombaan kali ini, Michael menjadi juara kedua setelah dirinya dibalap oleh pembalap Yamaha yang bernama Kevin. Lâche pas, Mika, lâche pas. Vas-y, vas-y. Oh, c'est très incroyable, tous les pilotes s'accrochent. Oh là 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 là, quel cours. Attaque. Ah, il le sert. Il vient de perdre la pole position. Et c'est Kevin qui termine en 2e position. Daniel kecewa dengan Michael karena tidak bisa mendapatkan juara 1. Daniel juga merasa percuma karena melatih kedua anaknya dalam dunia motocross, tetapi malah mendapatkan hasil yang belum memuaskan. Mendengar itu, mereka berdua mengatakan kalau mereka pasti akan berlatih lebih keras lagi untuk bisa menang dalam pertandingan selanjutnya. Tetapi ayahnya mengatakan kalau mereka tidak bisa berlatih lagi dan meminta mereka berdua untuk berkumpul nanti malam di rumahnya. Di tempat lain ada seseorang yang bernama Yasin yang sedang ingin merampok di jalanan. Tetapi ia gagal karena orang yang ingin dia rampok melawan Yasin. Untungnya Yasin masih bisa kabur dalam kejadian itu. Malam harinya, Yasin menemui Michael, yang kebetulan mereka adalah teman berlatih motocross. Tak lama, datanglah Soli memanggil Michael. Mendengar itu, Yasin langsung pergi. Soli lalu menanyakan kepada Michael kalau mereka sedang merencanakan apa. Lalu Michael menjawab kalau ia diberikan job balapan oleh Yasin. Tak lama mereka sudah berada di meja makan bersama ayahnya dan juga adik dari ayahnya yang bernama Helen.
Helen selama ini membantu mereka setelah Clara meninggal. Dalam pembicaraan mereka kali ini, Daniel menjelaskan kalau mereka sudah tidak bisa balapan lagi karena Daniel akan menjual semua motor untuk membayar hutang bank sebesar 150.000 euro. Solly dan Michael kaget mendengar ayahnya mempunyai hutang sebesar itu. Solly juga tidak setuju kalau ayahnya menjual semua motor karena ada salah satu motor peninggalan ibunya yang sangat legend dan juga langka. On va se débarrasser des motos de maman sur un site à la con, tout le monde s'en fout. Papa, si tu vends ces motos, c'est comme si tu l'enterrais une deuxième fois. Lalu Michael yang tahu ayahnya mempunyai banyak hutang, Michael mengatakan kalau ia akan berusaha membantu ayahnya dari job balapan yang diberikan oleh Yasin. Michael akan dibayar 3.000 euro apabila ia bisa menang dalam balapan itu. Tetapi Daniel malah marah kepada Michael dan mengatakan kalau pertandingan kemarinlah yang seharusnya Michael menangkan. Ternyata Daniel mengharapkan Michael menang dalam pertandingan kemarin supaya Daniel bisa membayar hutangnya. Karena itu, Michael juga marah kepada ayahnya yang terus memintanya untuk menjadi juara setiap pertandingan. Dan Michael juga sampai mengatakan hal kasar kepada ayahnya. Il fallait gagner, mon gars, c'est celle d'aujourd'hui, d'accord? Dis-le que si c'était moi qui avais eu l'accident et pas Soli, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Un peu de respect, tu veux? Ça va, c'est bon là. Si j'avais pu choisir pour le cancer de maman, ben j'aurais préféré que ce soit toi qui le chope. Keesokan harinya, Michael dan Solly bertemu dengan Yasin untuk melakukan pekerjaan yang dijanjikan oleh Yasin. Michael diminta untuk mencoba motor buatan dari temannya Yasin yang bernama Theo. Dan motor itu nantinya akan dijual oleh bosnya Yasin yang bernama Ilyas. Sebenarnya, Yasin dan teman-temannya keberatan atas kedatangan Solly. Lalu, Solly beralasan kalau ia ingin memastikan motor yang digunakan adiknya adalah motor yang modifikasinya proper. Mendengar itu, Theo merasa diremehkan karena ia sudah berpengalaman dalam membuat motor kencang di segala medan area. Lalu Solly mencoba mengecek motornya dan ternyata motor itu basicnya adalah motor T-Max yang diubah menjadi motocross. Solly yang juga seorang mekanik handal, ia menemukan kelemahan tenaga dalam motor itu dan juga suspensi yang kurang memadai untuk rintangan yang terlalu curam. Dan benar saja saat Michael mencobanya, motor buatan Theo itu tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh Ilyas. Le frein, c'est pas mon frein le problème, c'est le scoot qui avance pas. Il y a un pont dans ton camion? Mets la bécane, je te montre. On voit si elle est si forte que ça. Solly mencoba menyeting motor buatan dari Theo supaya lebih maksimal. Tetapi tiba-tiba polisi datang dan mencari keberadaan Yasin. Ternyata akibat dari perampokan pada waktu itu, Yasin jadi buronan polisi. Lalu Yasin juga tiba-tiba kabur menggunakan motor milik Michael. Lalu para polisi yang berada di sana langsung mengejar Yasin. Tak jauh dari Yasin kabur, sialnya Yasin menabrak mobil yang membuatnya terjatuh dan ditangkap oleh polisi. Alhasil motor Michael menjadi barang bukti oleh polisi. Setelah kejadian itu, Michael dan Solly menuju toko shop yang bernama Voltaire. Toko itu adalah base camp dari Ilyas. Di sana, Solly meminta bayaran Michael yang telah mencoba motor buatan dari Theo. Dan juga meminta uang ganti rugi atas kerusakan motor yang dibawa kabur oleh Yasin. Ilyas kemudian memberikan uang yang diminta oleh Solly. Tak hanya itu, Ilyas juga menawarkan Solly pekerjaan sebagai mekanik motor rahasia. Solly yang tahu ini akan berurusan dengan polisi, ia pun menolak tawaran dari Ilyas. Un boulot pour toi. Un boulot dans tes cordes. Par contre, ça nécessite une discrétion absolue. Préparer des bécanes. J'ai pas de problème avec les flics. Ça, je peux pas te le garantir. Merci. J'ai déjà eu ma dose de délire pour aujourd'hui. Malam harinya, Solly tiba di garasinya. Terlihat Daniel sedang memandangi motor peninggalan istrinya. Sewaktu Clara masih hidup, ia sangat merawat motor kesayangannya ini. Karena Solly tidak ingin ayahnya menjual motor untuk membayar hutang, kini Solly mengirim pesan ke Instagram Voltaire kalau ia setuju dengan tawaran Ilyas. Di tempat lain, Yasin yang berada di kantor polisi, ia berhasil kabur. Yasin dapat kesempatan kabur setelah ada tahanan lain yang mencoba memberontak para polisi. Tetapi ternyata itu adalah rekayasa dari Lucas. Lucas diam-diam menaruh GPS di badan Yasin. Hal itu dilakukan Lucas supaya ia bisa menangkap komplotan lainnya yang ingin mencuri berlian merah.
C'est bon. Le traceur est activé. On lâche pas Yacine. Vous me le surveillez H24. Keesokan harinya, Soli datang ke basecamp Ilyas. Dan di sana, ia mulai menyeting motor yang sesuai dengan keinginannya Ilyas. Selain itu, Soli juga meminta bayaran 100.000 euro untuk pekerjaan ini. Hari demi hari, Soli menyeting motornya sesuai dengan keinginan Ilyas. Di luar itu, Ilyas menyusun rencana, yang dimana ia memberikan alat pelacak kepada seseorang. Dan nantinya, orang itu akan menempelkan alat itu ke mobil yang sedang membawa berlian merah. Malam harinya, Ilyas kaget karena melihat kedatangan Mikel. Mikel lalu menjelaskan kalau ia datang atas permintaan dari Yasin. Tak lama, Yasin pun datang dan mereka semua masuk ke dalam base camp. Ilyas lalu marah kepada Yasin karena telah melakukan perampokan yang bodoh. Lalu Ilyas yang takut dirinya ditangkap polisi, akhirnya ia membunuh Yasin. J'étais en train de maîtriser un gars bourré, j'en ai profité, je me suis cassé. Je me suis enfui, je suis clean. Mon bled, c'est tout, basta. Di saat yang bersamaan, datanglah Soli dan melihat adiknya ketakutan karena temannya telah dibunuh. Ilyas juga sengaja meminta Mikel untuk memegang senjata yang digunakan untuk membunuh Yasin. Hal itu dilakukan Ilyas supaya ia bisa mengancam Soli untuk menjadi pengendara ketiga dan melakukan pencurian berlian merah. Dan disinilah akhirnya Soli dan Mikel tahu kalau Yasin dan lainnya adalah perampok. Tak lama kemudian, polisi datang ke base camp, dan polisi hanya menemukan mayat Yasin. Keesokan harinya, Soli yang terpaksa akan ikut merampok dengan Ilyas. Ia pun berlatih motocross setelah beberapa tahun vakum dari motocross. Soli pada waktu itu mengalami kecelakaan yang membuatnya menjadi trauma. Dan kini, ia harus melawan rasa traumanya hanya untuk ikut merampok. Singkat cerita, mereka mempersiapkan senjata untuk melakukan perampokan. Dan tak lama, mereka berangkat menuju titik mereka akan bertemu dengan mobil yang membawa berlian merah. Di tempat lain, wanita yang bertemu dengan Ilyas waktu itu, ia berhasil menempelkan GPS pada mobil yang membawa berlian merah. Melihat itu, Ilyas mengabarkan kepada Theo dan juga Soli kalau GPS sudah terpasang. Tak lama kemudian, mobil yang membawa berlian merah sudah mendekati titik di mana mereka akan mencurinya. Atas perintah Ilyas, Soli sengaja menyeberang jalan menggunakan motornya, yang membuat mobil yang membawa berlian itu berhenti di tengah jalan. Lalu Ilyas dan Theo yang membawa mobil, mereka sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil yang sedang membawa berlian merah. Setelah itu, Ilyas pun langsung meminta secara paksa berlian merah kepada seseorang yang membawanya. Tetapi saat ingin kabur, mereka bertiga dihadang oleh Lukas. Ilyas lalu mengarahkan mereka berdua untuk berpencar dan menghindari kejaran dari polisi. Lukas kemudian mengejar Ilyas karena ia tahu bahwa Ilyaslah yang membawa berlian merah. Untuk mengacaukan para polisi, Ilyas mengarahkan Theo dan Soli untuk bermain kucing-kucingan dengan polisi. Ilyas lalu memberikan berlian merah kepada Theo, supaya para polisi kebingungan saat mengejar mereka. Théo, t'es prêt? Ça est à toi. Theo terus berusaha menghindar dari kejaran polisi. Setelah Theo kewalahan menghadapi kejaran dari Lukas, ia meminta Soli untuk segera mengambil berlian merah dari tangan Theo. Tetapi sayangnya Lukas berhasil membuat Theo terjatuh dari motor. Untungnya Lukas juga terjatuh karena tak sengaja ada mobil yang lewat. Theo pun berlari dan untungnya ada Soli yang datang. Theo kemudian memberikan berlian merah itu kepada Soli. Dan kini Solilah yang berusaha kabur dari kejaran polisi. Je me dirige vers le point de rendez-vous. Faut que tu les perdes. Démerde-toi. Ils sont trop nombreux, je peux pas tenir longtemps. Karena terlalu banyak polisi, Soli mengubah rute jalannya dengan melewati jalanan pinggir sungai.
Melihat itu, Ilyas pun langsung menyusul Soli. Setelah berhasil menyusul Lukas dengan Soli, Ilyas pun sengaja menabrakkan motornya ke arah Lukas, sehingga membuat mereka berdua jatuh dari motor. Kini Lukas dengan Ilyas berkelahi. Dalam perkelahian itu, Lukas berhasil memborgol satu tangan dari Ilyas. Lalu Lukas nekat dengan memasang borgol satunya ke tangannya sendiri. Pada akhirnya, Ilyas menang dalam perkelahian ini. Tak lama kemudian, datanglah Soli. Soli memberitahu Ilyas kalau mereka berdua telah dikhianati oleh Theo. Karena ternyata Theo membawa kabur berlian merah itu pada saat mereka mengalihkan perhatian polisi. Melihat itu, Ilyas pun marah dan meminta Soli untuk segera melepaskan borgol di tangannya. Tetapi secara sengaja Soli malah membuang kunci borgol itu. Soli sengaja membiarkan Ilyas ditangkap polisi karena ia dendam telah membunuh Yasin dan akan melibatkan Michael. Dépêche-toi là, Théo nous attend là. Envoie la clé là. Je pense pas que tu le reverras. C'est fini. Satu tahun dari kejadian itu, kini Soli dan Michael menjadi kakak adik yang bertanding dalam kejuaraan motocross. C'est le jour, hein? Tu te fais plaisir,